merupakan tokoh termasyhur di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Beliau adalah ahli hadis terkemuka asal Bukhara, Uzbekistan, yang dikenal dengan karya monumentalnya Kitab Sahih Al-Bukhari. Kegigihan dan perjuangan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih menginspirasi kami untuk melakukan perjalanan religius ke wilayah Samarkand, suatu kota kecil di Uzbekistan, tempat makam peristirahatan terakhir Imam Bukhari, sang ulama besar perawi hadis. Pagi hari ini kami bergegas menaiki mobil minivan menuju Samarkand. Jarak antara Tashkent dan Samarkand kurang lebih 307 km dan akan kami tempuh selama 4 hingga 5 jam waktu perjalanan. Syukurlah cuaca yang cerah mendukung perjalanan kami ke Samarkand. Samarkand merupakan salah satu kota tua yang berusia 3000 tahun dan memiliki banyak peninggalan arsitektur Islam yang klasik. Keindahan bangunan di Samarkand masih cukup terawat sehingga diincar para turis sebagai destinasi wisata religi. Pertama, kami tiba di Silk Road International University of Tourism, sebuah kampus yang didirikan dengan konsep yang diluncurkan pada saat sidang UN WTO di Bali, Indonesia. Hal ini menandakan adanya kerjasama antara Indonesia dan Uzbekistan yang telah terjalin hubungan tersebut secara emosional. O'zbekiston Respublikasi o'zimizning davlatimizning turistik potensialini inobatga olgan holatda keng imkoniyat yaratmoqda keyingi yillarda dunyo miqyosidagi turistlarni jalb qilish bo'yicha, chunki davlatimizning madaniy merosi bo'yicha, xususan ziyorat turizmi bo'yicha katta imkoniyatlari mavjud va shu borada ushbu universitetimiz, ya'ni Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetimiz oldiga bir qancha vazifalarni qo'ygan, xususan ziyorat turizm kadrlarini mutaxassislarni tayyorlash, xizmat ko'rsatish sohalarini, turizm menejmenti, turizm marketingi, turizm ekonomikasi bo'yicha kadrlarni tayyorlash, xalqaro miqyosdagi sayyohlarni jalb qilish, xuddi shuningdek ilg'or ziyorat turizmi bo'yicha ilg'or davlatlarning tajribasini o'rganish, tajriba almashish va bu tajribalarni joriy etish bo'yicha bir qancha hamkorlik ishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Xususan Indoneziya bilan bir qancha memorandumlarimiz imzolangan bo'lib, biz ushbu davlatlar bilan ham tajriba almashish, ilmiy nuqtai nazardan, o'quv ta'limiy nuqtai nazardan bir qancha dasturlar almashishni rejalashtirganmiz va ushbu ishlar faol amalga oshmoqda. Indoneziya xalqi bizning madaniyatimiz bilan ko'p jihatdan uyg'unligi bor. Madaniyat nuqtai nazaridan, diniy nuqtai nazardan juda ham ko'p uyg'un tomonlarimiz bor va biz ushbu davlat bilan, Indoneziya davlati bilan hamkorlik qilishdan juda ham manfaatdormiz. Xususan Imom Buxoriy Moturidiyya ta'limoti bo'yicha bir xil qarashlar, ta'limotlar uyg'unligi bizda bu imkoniyatlarni amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.
Salah satu makanan utama yang menjadi favorit bagi masyarakat Uzbek adalah pilav Uzbekistan. Saking enaknya, bahkan salah satu tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran, yaitu Ibnu Sina, konon pernah mengatakan bahwa pilav Uzbekistan adalah salah satu resep yang paling lezat. Acara makan siang hari ini menjadi pengalaman yang berharga. Usai bersantap dan silaturahmi, kami harus segera kembali ke penginapan untuk melanjutkan perjalanan ke makam Imam Al-Bukhari di kota Samarkand. ...28 km dari kota Samarkand, tepatnya di wilayah Khartang, pemerintah sedang membangun kota mandiri di sekeliling makam Imam Al-Bukhari yang sedang direnovasi. Lengkap dengan madrasah, masjid, museum, serta tidak kurang dari 27 hotel siap didirikan. Kurang lebih 10.000 pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan kota mandiri tersebut. Pemerintah Uzbekistan berupaya mengembangkan pariwisata nasional mereka secara cermat. Hal ini untuk menunjukkan rasa hormat terhadap sejarah masa lalu di wilayah Uzbekistan dengan cara melestarikan dan mengembangkan situs makam Imam Al-Bukhari baru-baru ini. Rencana arsitektur bangunan makam Imam Al-Bukhari didominasi dengan warna hijau dan biru yang menyejukkan mata. Berdiri kokoh di dalam komplek musoleum, bangunan tersebut dilapisi dengan nuansa emas dan batu permata. Sang imam terlahir dengan nama lengkap Abu Abdallah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughiran Ibnu Barzibah Al-Ju'fil Bukhari. Pemirsa, dari depan situs sejarah yang sakral ini, kami memanjatkan doa sebagai rasa syukur atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh Imam Al-Bukhari kepada seluruh umat muslim di penjuru dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya untuk lebih mengetahui bagaimana Imam Al-Bukhari, kita akan mengupas tuntas tentang Imam Al-Bukhari bersama Ustadz Auza'i Mahfuz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah dapat kesempatan bertemu Ustadz. Alhamdulillah. Mari silakan. Ya. Ustadz. Alhamdulillah. Kita ada di depan komplek makam Imam Al-Bukhari. Sebetulnya siapa sosok Imam Al-Bukhari itu? Dan begitu istimewanya beliau Ustadz. Iya. Kenapa Ustadz? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang nama aslinya Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Bardizbah ibni Mughirah ibni Bardizbah Al-Ju'fi, yang asalnya dari kampung halamannya ini yang kita ada di sekarang. Beliau ulama besar, kaliber internasional. Di agama kita, kitab suci yang setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari.
Panjang sebenarnya ceritanya. Kayaknya rada panas. Kita masuk ke dalam. Dengan senang Mari hati Ustadz, mari ke Ustadz kita kantor pelajari Imam Bukhari. Ustadz. Assalamualaikum. Kaifa haluka? Bi khair. Taib. Marhaban. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ustadz, ini kitab Imam Bukhari, Ya, ini manuskrip. manuskrip. Dengar cerita Ustadz, informasinya Bukhari kecil adalah seorang yang buta yang dipelihara oleh ibundanya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau masih kecil, orang tuanya sudah meninggal. Bapaknya, ibundanya lah yang mengurus beliau. Peran seorang ibu yang luar biasa ketika itu. Bagaimana Imam Bukhari, bapaknya yang seorang ulama besar, meninggal ketika Bukhari kecil, masih kecil. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ibundanya lah yang mencetak Imam Bukhari menjadi ulama besar. Karena ketika kecil itulah Imam Bukhari dibawa oleh orang tuanya, ibundanya khususnya. Nah, di satu perjalanan kehidupan Imam Bukhari ketika masih kecil, Imam Bukhari sempat buta. Satu ketika tiba-tiba Imam Bukhari kecil ini tidak bisa ngelihat, dibangun dari tidurnya. Beliau berkata, memanggil ibundanya. Di umur 6 tahun ini, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kehilangan matanya, pandangannya. Subhanallah. Subhanallah. Habis itu orang tuanya tahu dan orang tuanya pun bersedih. Pengen punya cita-cita satu anak ini menjadi ulama besar. Tak henti-henti, pagi, siang, sore, malam berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku kembali lagi pandangannya, kembali lagi penglihatannya. Sampai di satu malam, Imam Bukhari, ibunda Imam Bukhari didatangi dalam mimpi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya Ustadz. Dalam mimpi itu Apa yang terjadi? ibunda Imam Bukhari dipanggil oleh ibunda Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai ibunda Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan pandangan anakmu sehingga anakmu bisa melihat kembali karena doa engkau yang tiada henti. Doa ibu Ustadz. Doa ibunya. Subhanallah. Ada berapa banyak sesungguhnya hadis yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari? Selanjutnya, adakah kitab yang sangat terkenal dan kenapa itu bisa jadi terkenal kitabnya Ustadz? Al-Imam Al-Bukhari yang bernama asli Muhammad bin Ismail itu adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sangat tinggi. Bahkan ketika masih kecil saja beliau sudah menghafal 16.000 atau 15.000 hadis. Itu pun bersama sanadnya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau sendiri yang berkata, saya menghafal 600.000 hadis. Bayangkan, 600.000 hadis. 600.000 hadis ini bukan hanya hadis misalnya innamal a'malu binniyat satu, bukan, tapi dengan sanadnya. Apa itu sanad Ustaz? Nah, sanad itu mata rantai. Dari mana beliau mengambil, dari mana gurunya mengambil sampai kepada Rasulullah. Ini disebut dengan mata rantai hadis. Beserta mata rantainya 600.000 hadis. Setelah itu bersangkut paut dengan karyanya, beliau pernah berkata bahwasanya aku menghafal ratusan ribu hadis, akan tetapi aku letakkan di satu kitab yang bernama kitab Sahihul Jami', yaitu kitab Sahihul Bukhari. Jumlahnya 7.000-an lebih hadisnya. Nah, jadi dari 600.000 saring lagi menjadi 7.000 hadis yang kata Imam Bukhari hadis itu adalah sahih semua. Luar biasa. Dan itu disepakati oleh umat muslimin dan para ulama. Kita lanjut Ustaz. Mari. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ustadz, apa Baik. saja isi bab-bab yang terdapat di dalam Sahih Bukhari itu Ustadz? Ya. Al-Imam Bukhari ini termasuk orang yang beliau mengarang kitab berdasarkan runtunan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Karena sebagian ulama hadis itu mengarang kitab hadisnya dengan runtunan sahabat. Jadi kalau ingin mencari masalah bersuci, kita sulit, disebut dengan musnad. Tapi Imam Bukhari ini bagian awal tentang keimanan, tentang fikih, kebutuhan kehidupan sehari-hari, ibadah sehari-hari, dilanjutkan dengan
sejarah Nabi Muhammad SAW, di dalamnya juga ada tentang jual beli, ekonomi bisnis Islam, bagaimana caranya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau contoh-contoh yang dilakukan oleh para salafus saleh, diakhiri dengan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan hikmah-hikmah lainnya yang terhimpun di 7.000 hadis Nabi Muhammad SAW, kurang lebih sedikit. Nah ini tentunya yang menjadi harga mahalnya Sahih Bukhari adalah dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hadis-hadis yang tidak sahih, yang pertama. Yang kedua, jika ada ulama ataupun orang di luar yang mengkritik Sahih Bukhari, itu akan terbantahkan, dan kebenaran dan kemenangan selalu ada pada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kitab yang luar biasa ini Sahih Bukhari. Ustadz Auza'i, tadi kan dinyatakan bahwa kitab Sahih Bukhari itu karena Imam Bukhari paling banyak menghafal riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana pembuktian autentisitas dari kehafalan Imam Bukhari itu? Apa sih yang membuktikan bahwa ini betul adalah kitab yang paling otentik dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Mengenai otentiknya kitab Sahih Bukhari tentu diukur dengan kekuatan hafalan si pengarangnya. Kebetulan kita sekarang di museum ini ada sebagai ilustrasi, sebagaimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 orang ulama yang hadir dan di hadapan ilustrasi, bukan Imam Bukhari tapi ilustrasi Imam Bukhari, dan di belakang sana dihadiri oleh puluhan ulama. Jadi kejadiannya sebenarnya yaitu kejadian pada waktu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala datang ke kota Baghdad, yang mana ketika itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Tadhkiratul Huffaz. Beliau meriwayatkan satu ketika Al-Imam Bukhari itu datang ke kota Baghdad. Ketika Imam Bukhari datang ke kota Baghdad, banyak para ulama mendengar bahwasanya ada Imam Bukhari dari Bukhara datang, Muhammad bin Ismail itu datang. Lalu mereka ingin mengetahui, sebagaimana orang terkenal, orang ulama yang terkenal tiba-tiba datang ke kota kita. Orang-orang Baghdad berkumpul dan ulama Baghdad berkumpul. Satu orang mengusulkan, bagaimana kalau kita tes Imam Bukhari ini? Benar nggak sebagaimana yang kita dengar ceritanya bahwasanya hafalannya sangat tajam, kekuatannya, kedetailannya daripada hafalannya? Ada ujiannya itu Ustaz? Ada ujiannya. Luar biasa. Ketika itu diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala itu akan diuji oleh 10 orang. 10 ulama ahli hadis ini, ulama ya, bukan yang biasa-biasa, ulama, membawa per satu orang 10 hadis. Kalau 10 dikali 10 berarti 100 hadis yang akan diajukan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari mengiyakan undangan itu dan datang ke majelis mereka. Ketika Imam Bukhari duduk, dari 10 ulama tadi sudah mendesain, sudah merencanakan untuk mengacak mata rantai sanad dengan matannya. Matan itu teks kalimat nabinya. Sederhananya seperti itu. Lalu tiba-tiba setelah dicoba satu persatu, wahai Bukhari, apakah engkau tahu hadis ini? Hadis yang pertama ditanyakan, qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ini sengaja diacak. Terus matannya pun diacak, diambil daripada matan yang lain. Bahwasanya Rasul berkata seperti ini. Pertanyaan yang pertama, Imam Bukhari menjawab, aku tidak tahu. Pertanyaan kedua, apakah engkau tahu hadis ini? Qala haddatsana, aku tidak tahu. Sampai 10 ulama mengeluarkan 10 hadisnya dengan sanad yang diacak sehingga totalnya 100 hadis. Ya Allah. Imam Bukhari hanya menjawab, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, sampai akhir. Orang yang hadir itu pun, bagaimana ini ulama besar kok bilang nggak tahu, nggak tahu semua. Ternyata apa yang terjadi? Setelah itu Imam Bukhari berkata, adapun hadis yang pertama yang engkau sampaikan, hadis meriwayatkan oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan, hadis bunyinya seperti ini, itu yang benarnya adalah seperti ini. Hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, dan kalimat Rasulnya begini. Langsung dikoreksi. Langsung dikoreksi, dan yang luar biasa 100 dikoreksi, dan yang 100 pertama kali Imam Bukhari dengar, hafal juga Imam Bukhari yang diacak tadi.
Jadi bukan hanya Imam Bukhari hafal yang beliau sudah hafal, tapi yang sanad dan hadis yang diacak tadi pun beliau Jadi hafal. before and after, yang diacak dan yang benar itu ditampilkan oleh Itu Imam dahsyat. Bukhari. Luar biasa. Disitulah ulama semuanya ini takjub dan menenahkan tangannya kagum kepada Imam Bukhari. Disitulah kenapa derajat Imam Bukhari, keviralan Imam Bukhari, ketenaran Imam Bukhari mengenai kekuatan hafalannya, kitabnya, dan karangan-karangannya dipakai oleh ulama banyak. Di kalangan masyarakat Uzbekistan sendiri, rupanya ada kisah menarik antara Presiden pertama Indonesia Soekarno dengan situs makam sang perawi hadis Imam Al-Bukhari. Alkisah telah menjadi kebiasaan unik Soekarno saat berkunjung ke luar negeri untuk melakukan ziarah di pusara tokoh-tokoh dunia. Soekarno disebut-sebut sebagai sosok yang berjasa dalam menemukan dan juga menziarahi makam Imam Al-Bukhari pada tahun 1956. Imam Al-Bukhari wafat saat malam Idul Fitri tahun 256 Hijrah atau bertepatan dengan tahun 870 Masehi pada usia 62 tahun. Ia wafat di Kartang, Samarkand karena sakitnya. Selama hidupnya, Imam Al-Bukhari telah menuliskan ratusan ribu riwayat hadis. Dan hadis-hadis sahih yang diriwayatkannya telah menjadi warisan rujukan ilmu bagi seluruh semesta alam, semesta umat Islam di dunia. Kurang lengkap rasanya kalau tidak berkunjung ke kota Bukhara, tempat kelahiran sang perawi hadis Bukhari. Letak Bukhara terbilang amat strategis karena berada di jalur sutra. Tak heran bila sejak dulu kala Bukhara telah menjelma menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, budaya, dan agama. Di kota inilah tempat bertemunya pedagang dari berbagai bangsa di Asia Barat, termasuk Cina. Kami singgah di Bukhara Daulat University, salah satu perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan universitas-universitas lain di dunia, termasuk Indonesia. Ada 11 mahasiswa dari Indonesia yang sedang belajar di sana. Yes, Uzbekistan has a population of more than 35 million and more than 85% of the population are Muslims. So from this point of view, Uzbekistan can be accepted as one of the countries where the majority of population are Muslims. But from other point of view, we are known in the world and in history as the cradle of Islamic civilization, because starting from 9th and 10th centuries, here there was a renaissance of the Islamic civilization, which we can see from archives, from history, from very old architectural buildings, and from very big known scholars like Imam Bukhari, Imam Maturidi, and others. And they made Bukhara to become a Bukhara Sharif, so holy Bukhara city, and we are very proud of this. And for example, there are some facts that underline that Bukhara Sharif was really very prominent in Islamic world. For example, the first ever madrasas, which can be named as the universities of the modern world, were in Bukhara. For example, the Farjak Madrasa was functioning in Bukhara in the 10th century. And after that, there were also many madrasas, many mosques built here. And Bukhara has one very good, very specific feature, that in Bukhara there were every time more madrasas than mosques.
So Bukhara people, Bukhara scholars were making very big achievements in Islamic studies, and thousands of people who distributed, who promoted Islam in many other countries have studied here. So from this point of view, yes, Bukhara and the modern Uzbekistan, which includes not only Bukhara but Samarkand, Tashkent, Termez and other very prominent cities in Islamic history, can be known as one of the cradles of Islamic civilization and Renaissance. There were many, hundreds of prominent people from Bukhara, but as you mentioned, two are very well known in the whole world: the Imam Bukhari and Ibn Sina, or Avicenna, like in modern countries it's named. Ibn Sina is named as Avicenna. We also consider them here as very big stars of the Islamic Renaissance and civilization, and of course we have to work on promoting these names now to the world. And very many things which were explained by in Imam Bukhari's books, hadith and other citations, and also including Avicenna's, Ibn Sina's very works are still can be accepted as very modern. For example, can you imagine that Avicenna, Ibn Sina was was analyzing the quarantine period of 40 days, for example, 1000 years ago. He was writing like that wherever there is a virus, if there is a virus in your area, don't go out of that area. If there is a virus in some area, don't go to this area. Can you imagine that this was very, very actual 2 years ago when this coronavirus started? And even Ibn Sina, Avicenna was one of the first scientists, scholars here who started the operations. He was one of the promoters of this quarantine, like 40 days. This was very actual in the pandemic time. And Imam Bukhari, of course, he was born here and he spent 40 years of his life for collecting the true hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And his book of hadiths can be accepted as, let me say, encyclopedia of the Islamic science. And we have to work very well on this. There are many names, but these two names, as you mentioned, are very important, and we have to work very very hard and active on promotion of these names. And thank you. And our university, Bukhara State University, is very well known in Uzbekistan and also in abroad as one of the leading universities of Uzbekistan, and with more than 25,000 students. We are one of the biggest universities in Uzbekistan, but we are also doing very good not only in teaching, educating, but also in science. And this scientific cooperation nowadays cannot be promoted, cannot be developed without international cooperation. And from this point of view, we are giving very much attention to our cooperation with Asian countries, with Muslim countries, including Indonesia, because Indonesia is the biggest Islamic country in the world, and we are doing very good cooperation with Indonesian universities. For example, we are cooperating with Sahid University, Gunadarma University, Sahid Polytechnic University, and for example, if I speak in a bit detailed about our cooperation, we have created double degree program in digital tourism with the Gunadarma University, and our students have studied in Gunadarma University, and Gunadarma University students, 11 students have received diploma of Bukhara State University in this double degree program. And we think with Indonesian universities we can work very well, cooperate very well in organizing conferences, workshops, master classes, seminars, roundtable meetings in variety of subjects, because there are many bonds that bind Uzbekistan and Indonesia. We belong to the same religion, and
we are developing countries, and there are many joint things or common things that unite us in our mentality, in our religion, in our approach to family values, to halal values, and many others. So we think when we work with Indonesian universities, we can find very many common points of interest in science and education. I was a master degree student of joint program between Bukhara State University and Universitas Gunadarma. I was in Jakarta in 2019 and 2020. We studied one semester in there. So when I was in Jakarta in Depok, my staff, the staff of Gunadarma, helped us too much. We visited some places in Jakarta and we explored several things, and we had more friends in there. So the study was too difficult, but our teachers, our mentors helped us too much, and it was a good experience to see the Indonesia and to see the culture and heritage sites and to explore more culture and people there. So I was very glad to be there, and I wish I could visit there again, and I'm planning to visit Jakarta in this summer. Selain perguruan tinggi, Shahid Hotel menjadi salah satu hotel kerjasama dengan Indonesia. Andai saja waktu cukup, masih banyak tempat yang ingin dikunjungi di kota Bukhara. Menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam dari pusat kota Bukhara, tepatnya di perkampungan Peikan, di mana perawi hadis Imam Al-Bukhari dilahirkan. Di perkampungan ini pula lahir seorang ilmuwan besar bidang kedokteran, Ibnu Sina. Perkampungan yang ramai pada zaman kejayaan Islam di kawasan Asia Tengah kini tinggallah menyisakan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di salah satu kota yang tertua di kota Bukhara, atau daerah yang tertua di kota Bukhara, Uzbekistan, di mana kota ini dikenal dengan nama kota Peikan. Dan disinilah Al-Imam Bukhari, imam kita, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dilahirkan. Dahulu kala diriwayatkan bahwasanya Peikan ini adalah kota yang tua mulai dari abad 4. Jadi sudah ramai di sini, dulu berbentuk kota yang ramai. Akan tetapi berjalan waktu dan sejarah, kota ini pun hilang. Tertinggal, kita bisa memperhatikan hanya tinggal puing-puing yang tersisa. Disinilah imam kita, panutan kita, penulis hadis terbaik daripada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, dari sinilah beliau lahir, dari sinilah beliau dididik di awal kehidupan beliau,
sampai nanti akhirnya beliau pindah ke kota Samarkand dan wafat di kota Samarkand. Ini kota tertua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puing-puing bekas bangunan masjid, madrasah yang sudah rata dengan tanah ditengarai dengan ditemukannya situs-situs sejarah yang disimpan di museum. Imam Bukhari merupakan salah satu tokoh dengan suri teladan yang nyata. Tekadnya yang kuat dalam menuntut ilmu dibuktikan dalam pengembaraannya ke berbagai belahan jazirah Arab. Bahkan sejak usia 6 tahun, ia meninggalkan kota kelahirannya di Bukhara menuju Mekah dan Madinah untuk belajar agama. Lalu berlanjut ke Kufah, Baghdad, Mesir, Damaskus, Homs, dan banyak negeri lain. Dari 1 juta hadis, sekitar 7.275 disahihkannya ke dalam kitab yang fenomenal. Al-Jami Atus Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah SAW atau yang lebih dikenal Sahih Bukhari. Demikianlah kisah perjalanan wisata sejarah Imam Bukhari dari kota Tashkent, Samarkand, dan Bukhara, Uzbekistan. Akhirnya kami harus pamit dari perjalanan kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang.